hadir semua? Ya, terus silakan kita mulai dari doanya. Sebelum kita memulainya masuk ke pelajaran, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya sambil berdiri. Supaya kita semakin menghargai Indonesia ini, karena ini bangsa tanah air kita. Semoga bangsa ini akan menjadi lebih kembang lagi karena mempunyai siswa-siswa kreatif dan siswa-siswa yang sangat berjiwa seperti Anda semua. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Minggu yang lalu kita telah membahas apa? Animasi 3D. Dua materi yang kita bahas. Yang pertama apa? Konsep animasi 3D. Apa lagi yang kedua? Membuat model. Nah, masih ingat membuat model apa saja kemarin modelingnya? Meja termasuk kemana dia? Modeling apa? Art. Nah, masih ingat. Nah, hari ini kita masih membahas hard surface, tapi lebih dari pengembangannya. Nah, pengembangan ini sangat diperlukan karena bertujuan untuk memperindah objek yang kita buat. Ya, semua yang kita diciptakan oleh manusia di bumi ini pasti ada tujuan dan manfaat. Itu juga dengan animasi. Kemarin kita juga sudah membuat objek sederhananya meja, ya kan? Tapi objek itu masih terlihat agak keras dan kaku ya. Masih ada sudut tajamnya. Nah, sekarang itulah yang kita lakukan. Oke. Nah, di sini ada pesan sedikit. Pesan untuk anak SMK yang kalian punya nih ada dua. Dalam pengetahuan dan keterampilan. Bedanya dengan anak SMK yang keterampilan. Setelah lulus dari sini, kalian bisa langsung bekerja, ya kan? Karena mempunyai keterampilan. Maka keterampilan itu kalian asah. Itulah yang harus kita motivasi diri kita. Bagaimana kedepannya kita akan lebih maju. Sekarang adalah bab 3. Jadi dasarnya yaitu 13 menganalisis pengolahan objek sederhana. Kita nanti menganalisis pengolahannya itu seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi, ini tidak ada artinya kalau dia masih bentuk bersih, tapi setelah diolah dia ada manfaatnya, berbentuk kembali dan tahan lama dengan bersih. Oke. Nah, kemudian juga dengan pengolahan ini kita olah menjadi tujuannya untuk apa kita buat bersih. Oke. Kemudian 4.13-nya mengolah pemodelan tersebut. Setelah kita analisis, kemudian kita olah dia. Oke, analisis saja. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah pertama, siswa dapat menjelaskan mengenai pemanfaatan model 3D. Nah, untuk apa nanti kita? Apakah kita membuat objek itu hanya dibuat saja, hanya hobi? Atau memang karena kita sudah bekerja nanti pasti ada manfaatnya? Ya. Kemudian siswa dapat menjelaskan mengenai teknik keyakinan. Dengan presentasi nanti Anda itu menjelaskan apa saja tekniknya yang dibutuhkan nanti. Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya ada presentasi dan kemudian ada demonstrasi. Kemudian yang ketiga melakukan, itu yang namanya bukan melakukan, mempraktekkan nanti membuatnya kemudian didemonstrasikan di depan lapor. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sekarang kita pretest dulu. Kita lakukan pretest untuk mengukur kembali kemampuan kita sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan. Grupnya sudah Bapak kasih link pretestnya, silakan diakses.
tes ini nanti kita lihat di akhirnya, kita bandingkan dengan post test nanti bagaimana perbandingannya dari awal dengan yang terakhir. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan, amati. Bentuknya sama. Nah, ini untuk sebenarnya yang diolah. Nanti pemodelan ini akan berguna kita sudah melakukan yang namanya pengolahan. Nah, dapat dibandingkan ini masih bentuknya masih kasar, tidak berwarna, sedangkan yang di sebelah ini sudah ada pintunya, ada jendelanya, ada warnanya, karena dia sudah dilakukan namanya pengolahan. Coba perhatikan videonya. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa sih manfaatnya kita membuat model ini? Tarik. Hah? Tangannya, Coba. Lagi. Agar terlihat lebih menarik, Pak. Agar terlihat lebih menarik. Nah, ini yang pertama menurut kaki, tepuk tangan. Apa manfaatnya kita membuat ini? Tiga. Silakan untuk minum dulu. Dia kasih waktu lebih kurang 5 menit untuk minum. Nyata dan lebih realistis. Siapa lagi? Lah, Lili. Pada bidang industri, bagian video game dapat dijadikan sebagai karakter untuk menggunakan Cantik tampilan dari objeknya. Nah, oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi untuk apa sih kita membuat model hard surface ini? Nah, yang pertama itu adalah tujuannya untuk mempercantik dari tampilan objek tiga dimensi. Nah, yang kedua itu adalah ada manfaatnya di berbagai bidang. Contohnya orang membuat industri film ini menggunakan tiga dimensi. Kemudian ada membuat game. Nah, industri game jadi untuk memperindah atau menghalus dari tampilan objek tiga dimensi karakter game tersebut. Oke, itu adalah manfaatnya. Nanti secara lebih detailnya nanti dilihat di modelnya atau di media yang Bapak kasih nanti. Oke, Bapak share dulu media ini. Ambil Bapak share, nanti Bapak bentuk kelompoknya. Yang Andika dan teman-teman itu kelompok 2, Lili dan teman-teman itu kelompok 3, Vanilla dan teman-teman itu kelompok 1. Oke. Nah, sudah bisa diakses modulnya, media juga. Ini job sheet-nya. Job sheet Bapak kasih satu orang satu kelompok. Nanti yang akan bisa akan itu hanya satu, cuman yang akan isi itu tetap satu orang ya. Selesai lagi? Selesai? Selesai. Coba. Nah, kita mulai dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam permodelan pengolahan ini, Anda sudah mengerjakan dengan sangat baik dan sangat bagus sekali. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijabarkan juga bagi kelompok-kelompok. Ada beberapa manfaat yang dilakukan untuk membuat tujuan ini sampai kepada orang lain. Ya,
Nah, kalau di yang dibahas kelompok 2 itu bidang pendidikan seperti sekarang ini. Kita di dunia pendidikan berarti animasi ini dibuat untuk memberikan media pembelajaran untuk memudahkan kalian mengakses pembelajaran. Kemudian pada arsitektur tahu bidang apa itu? Arsitek bangunan. Nah, bangunan itu arsitek membuat maquette-nya. Nanti di komputer dia menggambarkan rumahnya ini seperti ini, tipenya seperti ini, outdoornya seperti ini, indoornya seperti ini. Kemudian itulah yang dia jual nanti kepada pelanggannya. Bidang video game ada juga. Nah, berarti semua animasi ini ada manfaatnya di semua bidang. Kemudian apa-apa saja yang kita olah. Yang pertama itu adalah yang A-nya adalah pengolahan bentuk. Dari bentuknya itu masih berbentuk kubus, mulai kita bentuk dia menjadi sebuah kita sekarang melakukan yang namanya praktikum. Oke. Untuk kelompoknya masih kelompok yang sama. Jadi kembali hidupkan komputernya masing-masing satu-satu orang. Ya, untuk menghidupkan komputernya itu lakukan prosedurnya ya. Bagaimana melakukan prosedur komputer menghidupkan yang baik itu? Hidupkan. Nah, kalau ada minuman di atas meja, tolong digeser dulu karena nanti akan membahayakan komputer kita. Nanti akan terjadi konsleting. Oke, job sheet-nya masih job sheet yang tadi. Ya, ada soal yang kedua. Yang kelompok 2 ya. Kelompok 2 membuat dadu. Kelompok 3 membuat gelas. Kelompok 1 membuat kursi. Kelompok siapa dulu presentasinya? Demonstrasikan. Yang membuat dadu? Pasti. Sama? Moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menunjukkan cara membuat dadu. Itulah presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 yang telah membuat beberapa objek dengan menggunakan pengolahan objek sederhana pada animasi 3D. Nah, kelompok 1 membahas tadi tentang membuat pewarnaan, 3 membuat gelas dengan pewarnaan juga, kelompok 1 membuat kursi dengan menggunakan tekstur mapping. Nah, sejauh ini sudah paham? Untuk apa dibuat? Apa tujuannya kita membuat ini? Membuat media itu manfaatnya. Kemudian membuat film juga, di industri film juga berguna ini. Dan untuk mengetes kembali silakan diakses hostesnya. Hostesnya kita bandingkan dari yang awal dengan yang sekarang. Nah, bandingkan dengan yang awal itu memang jauh berbeda. Ada yang 40, ada yang 50 sekarang. Sudah minimalnya itu udah sampai 80. Oke. Nah, berarti apa yang kita pelajari dari awal sampai yang terakhir ini sudah mengerti dan memahami apa itu maksud dari pengolahan yang kita bahas. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Yang pertama, pengolahan tujuan untuk
Pengolahan bertujuan untuk bentuk merubah bentuk objek jadi menarik. Nah, apa saja manfaatnya di bidang industri? Kedua, perfilman. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, beriklan. Nah, apa sih perbandingannya antara yang telah kita buat tanpa pengolahan dengan yang sudah kita olah? Apa sih perbandingannya? Siapa yang bisa pilih? Perbandingannya telah kita olah. Belum diolah masih rasa atau belum sempurna Pak. Oke, belum sempurna, yang masih agak kasar. Kemudian kita diolah, Sudah diolah lebih halus dan terlihat nyata. lebih halus dan terlihat nyata. Nah, itulah fungsi dari kenapa kita melakukan yang namanya pengolahan. Baik, untuk pembelajarannya telah selesai. Berarti minggu depan kita akan membahas lagi lanjutan dari materi ini, menambahkan material di dalam objek-objeknya. Nanti silakan dimatikan komputernya, dirapikan kembali mejanya, lakukan prosedur pematian komputer dengan baik. Sudah, boleh berikan? Oke, untuk ketua kelas silakan ditutup dengan berdoa. Siap, Pak. Cukup mulai.